Rocky Gerung kini berhasil memecahkan rekor baru. Seorang filsuf yang sengkot mulai diragukan kadar kefilsafatannya berhasil memecahkan atau menoreh sebuah prestasi baru dalam bidang kedunguan, yaitu mampu melewati istilah dungu dan mencatatkan nama beliau sebagai seorang bajingan tolol. Selamat datang di channel Bukan Partai Politik. Ya teman-teman, welcome buat teman-teman yang hadir di tempat ini. Satu ruang publik, sekolahnya publik, bukan sekolahnya partai tentunya. Tempat kita bersama-sama belajar bertumbuh, membangun narasi-narasi, opini-opini, argumentasi politik, tidak penting pada level apapun kita memulainya. Someday, suatu hari nanti, teman-teman akan menunjukkan taringnya, merobek-robek pemikiran-pemikiran yang destruktif, pemikiran-pemikiran yang tidak pantas untuk kemudian diternakan di Republik ini. Nah, teman-teman, saya baru saja membahas di TikTok itu terkait dengan 100%, 100%. Bajingan tolol itu bukan Jokowi, bukan juga Prabowo, tetapi Rocky Gerung, ada istilah yang saya sebutkan di TikTok saya, Bukan Partai Politik itu, dengan mengatakan bahwa ada pepatah yang mengatakan memercik air di dulang, terpercik muka sendiri. Ini mau menggambarkan tentang apa yang terjadi, bahwa semakin dalam Bung Rocky Gerung terus-menerus mengata-ngatai orang bajingan, tolol, dan ini bukan sesuatu yang main-main ya. Ini dua kepala negara yang sangat dihormati oleh publik, katakanlah mayoritas pemilih yang memenangkan Jokowi dan juga Prabowo, itu menjadi sesuatu yang menurut saya rekor baru ya. Jadi bisa dikasih rekor muri bahwa Rocky Gerung itu sebagai sengkot adalah bajingan tolol. Karena apa? Sosok yang berani untuk mengatai Jokowi dan Prabowo sebagai bajingan tolol dan kemudian banyak menarik perhatian publik dan sebagainya. Seperti yang saya pernah katakan di dalam versi yang lain, bahwa pernah saya menyampaikan Fufu Fafa, istilah Fufu Fafa itu adalah milik dari Roy Suryo. Dan sekarang saya harus mengatakan, teman-teman, bahwa 100% bajingan tolol itu adalah Rocky Gerung. Nah, ini menarik buat kita teman-teman dalam perspektif yang pernah saya jelaskan. Hal ini saya sebutkan karena kita menggunakan perspektif yang disebut dengan coin it by, teorisasi untuk menciptakan satu istilah dan kemudian kita labelkan, karena bagaimana juga secara automatically alam bawah sadar kita selalu diantar untuk memahami ketika kita ingat tentang Fufu Fafa, kita sama sekali tidak ingat soal Gibran. Yang kita ingat justru adalah Mas Roy Suryo. Nah, ini adalah keajaiban alam bawah sadar ketika kita terlalu banyak mendengar istilah-istilah dan kemudian disampaikan oleh seseorang, itu coined by, itu tidak bisa kemudian dimanipulasi bagaimanapun. Dia akan secara alami flowing untuk menegaskan bahwa istilah-istilah itu akan melekat pada sang pengucap, bukan yang diucapkan. Jadi ketika kita bicara tentang persoalan kedunguan dalam perspektif teori coin it by, maka dia menunjuk pada Rocky Gerung. Tetapi segera kedunguan itu akan dilampaui, artinya muncul satu aksentuasi yang lebih kuat dari sekedar kedunguan, yaitu sengkot bajingan tolol. Karena ini ada upaya untuk melabelkannya itu pada diri Pak Jokowi dan pada diri Prabowo Jadi sekali lagi, istilah itu tidak mampu melekat pada Jokowi dan tidak mampu melekat pada Prabowo. Justru sebaliknya, sekarang itu melekat pada Rocky Gerung. Jadi kapan kita ingat Rocky Gerung, kita ingat seorang filsuf yang menggunakan filsafat bajingan tololnya. Sehingga kita harus katakan bahwa ini adalah sesuatu yang kemudian kembali pada diri seorang Rocky Gerung. Entah apa yang dimaksud beliau dengan persoalan dungu, dengan persoalan bajingan tolol, itu biarlah beliau yang menjawab. Dalam perspektif teori labeling, kita tahu bahwa melabelkan sesuatu kepada orang lain itu bisa jadi akan kembali pada diri kita. Manusia sebenarnya ada titik-titik. Kita tidak menyebut sebenarnya kebodohan, tetapi belum cerdasnya seseorang.
kita juga tidak menyebut seseorang itu tolol, tetapi seseorang yang mungkin unwise atau belum bijaksana. Tetapi sekali lagi, hal yang ingin saya underline di sini, yang saya ingin garis bawahi adalah bahwa apapun yang biasa kita ucapkan, ya pasti akan menunjuk pada sang pengucap, sang penutur. Sama halnya ketika saya mengatakan bukan partai politik, ya. Selamat datang di bukan partai politik, ruang publik, bukan sekolahnya partai, ya. Sekolahnya publik, bukan sekolahnya partai. Sedikit banyak, semakin kali saya mengucapkan itu, maka dia identik dengan identitas diri sang penutur atau dalam hal ini saya. Nah, disinilah yang perlu kita perhatikan baik-baik bahwa sosok seorang Rocky Gerung ini tentu ada banyak sisi positif dalam diri beliau, ada banyak hal-hal yang bisa kita pelajari. Tetapi untuk satu ini, penyebutan-penyebutan bodoh, tolol, dungu, bajingan tolol yang dikenakan kepada siapapun itu tidak punya tempat dalam ruang publik, tidak punya tempat dalam ruang yang disebut dengan negara Indonesia. Karena sekali lagi kita tidak sedang membangun sebuah negara di mana rakyat bebas untuk mengatakan sign quote bajingan tolol kepada satu pemimpin negara yang sangat kita hormati, ya. Persoalan upaya untuk mengkritisi kebijakan-kebijakan yang ada, tentu ada bahasa-bahasa evaluasi, ada bahasa-bahasa monitoring, ada bahasa-bahasa partisipasi publik dalam rangka mengkritisi kebijakan dengan pendekatan-pendekatan yang tentu perlu berdasarkan data-data argumentatif. Sehingga edukasinya kepada publik adalah bagaimana kita membawa orang lain masuk dalam perbincangan kebijakan publik, ya, masuk dalam sebuah upaya untuk memberikan catatan-catatan kritis itu dengan pilihan-pilihan diksi yang tentu di-guide atau dibimbing oleh yang disebut dengan kearifan, ya, dibimbing oleh satu prinsip yang sebutnya memenuhi kaidah-kaidah etik, ya. Karena bagaimanapun juga kita selalu berbicara sebagai suatu bangsa yang beradab, beretika, dan bermoral. So, 100% Fufu Papa adalah Roy Suryo, 100% Roy Suryo, 100% Rocky Gerung adalah Senkot, ya, pemilik bajingan tolol, bukan partai politik.